Halo teman-teman semuanya, di video kita kali ini kita akan belajar tentang literasi budaya di mana sejarahnya kota Bekasi. So, mari kita saksikan bersama-sama. Orang bilang kota ini sangat panas. Orang bilang kota ini bau sampah. Orang bilang kota ini sangat jauh di luar bumi. Aduh, sudahlah. Stop mengejek Bekasi. Asal kalian tahu, kota yang terletak di Provinsi Jawa Barat ini bukan berdiri tanpa sebab. Kelahirannya didasari oleh sejarah masa lampau yang penuh dengan lika-liku perjuangan. Maka, dengan ini kami persembahkan, inilah kisah sejarah tentang Bekasi. Dahulu, Bekasi merupakan kota yang diduduki oleh 5 kerajaan. Kerajaan tersebut adalah Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Pajajaran, Kerajaan Sumedang Larang, dan Kerajaan Mataram. Tarumanegara merupakan sebuah kerajaan aliran Hinduisme pertama yang berdiri di wilayah Bekasi sejak abad ke-3 Masehi. Luas kekuasaan kerajaan ini membentang dari Salakanegara hingga Purwalingga. Pada saat itu, kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang bernama Purnawarman. Dan pada tahun 397 Masehi, Raja Purnawarman membangun sebuah ibu kota kerajaan yang bernama Dayu Sunda Sembawa, terletak di dekat sungai Candrabaga. Menurut Purbacaraka, seorang ahli bahasa Sanskerta dan bahasa Jawa kuno, kata Bekasi secara filologis berasal dari kata Candrabaga. Candra yang berarti bulan dan baga yang berarti bagian, sehingga Candrabaga bermakna bagian dari bulan. Kata Candrabaga tersebut kadang berubah menjadi Bagasasi, dan dalam pengucapannya sering disingkat menjadi Bagasi. Sekitar kurang lebih 3 abad berkuasa, akhirnya kerajaan Tarumanegara runtuh dan takluk dari serangan kerajaan Sriwijaya. Selain kerajaan Tarumanegara, kerajaan Pajajaran merupakan kerajaan yang sangat berpengaruh terhadap Bekasi. Ini terlihat dari sejarah prasasti Batu Tulis dan prasasti Kebantenan, yang dikatakan bahwa Bekasi merupakan bagian dari wilayah kerajaan Pajajaran dan merupakan salah satu pelabuhan sungai yang ramai dikunjungi oleh para pedagang. Di Bekasi ini pula lah asal Maharaja Tarusbawa, sang pendiri kerajaan Pajajaran yang menurunkan Raja dan Ratu Sunda hingga generasi ke-40, yaitu Prabu Ragu Mulya. Pada tahun 1579, kerajaan Pajajaran runtuh akibat diboyongnya Palangka Sriman Wicana ke Keraton Sorowosan di Banten oleh pasukan Maulana Yusuf. Pada tanggal 30 Mei 1619, FOC menancapkan kuku penjajahannya di Indonesia. Dengan pimpinan Gubernur Jenderal Jan Pieter Zoon, Belanda berhasil menguasai Jayakarta, atau yang lebih dikenal dengan Batavia. Setelah itu, pemerintah FOC berusaha memperluas daerah kekuasaannya dari Batavia hingga Kerajaan Mataram, karena Raja Mataram mempunyai pengaruh sangat besar di Pulau Jawa. Upaya tersebut menimbulkan kemarahan Sultan Agung Hanyarokusumo. Akhirnya Sultan Agung memutuskan untuk melakukan penyerangan ke Batavia sebanyak 2 gelombang. Gelombang pertama dilaksanakan pada 27 Agustus 1628 dengan armada Angkatan Laut, dan gelombang kedua dilaksanakan pada 20 Juni 1629 dengan 14.000 pasukan infanteri. Namun penyerangan tersebut gagal. Belanda dapat mempertahankan Batavia, bahkan dapat memaksa mundur pasukan Mataram. Kegagalan ini menyebabkan sebagian besar pasukan Mataram memilih untuk tidak kembali ke Mataram, karena Sultan Agung sudah menurunkan titah bahwa akan membunuh di penggal kepalanya pasukan yang gagal melakukan penyerangan bila kembali ke Mataram. Dan akhirnya pasukan Mataram menyebar dan menetap di berbagai wilayah seperti Tangerang, Depok, Jatinegara,
dan termasuk wilayah Bekasi. Adapun pengaruh pasukan Mataram terhadap Bekasi, yaitu yang pertama dalam hal kebudayaan, seperti kesenian wayang kulit, calung, dan topeng. Yang kedua adalah beraneka ragamnya bahasa, seperti bahasa Jawa, Sunda, dialek Kebantenan, dan campuran. Serta seni bela diri pasukan Mataram yang disebut sebagai ujungan. Setelah lama evakuasi menjajah dengan segala sistem dan kebijakannya yang menyengsarakan Indonesia, akhirnya pada tanggal 31 Desember 1799, evakuasi bangkrut akibat korupsi yang masif. Bekasi. Itulah sebutan Bekasi pada zaman pemerintahan Hindia Belanda. Bekasi pada masa ini masuk ke dalam Regenstad Mr. Cornelis yang terbagi atas 4 distrik, yaitu Mr. Cornelis, Kebayoran, Bekasi, dan Cikarang. Distrik Bekasi dikenal dengan distrik agraris yang subur dan produktif. Hasilnya lebih baik jika dibandingkan dengan distrik-distrik lainnya di Batavia. Distrik Bekasi rata-rata bisa mencapai 30-40 pikul padi setiap bau. Namun demikian, yang menikmati hasil kesuburan tanah Bekasi bukanlah rakyat Bekasi itu sendiri, melainkan pemerintah Belanda dan para tuan tanah. Rakyat Bekasi tetap kekurangan di dalam kondisi yang serba sulit. Sehingga pada tahun 1913, muncullah sebuah organisasi yang banyak diminati oleh masyarakat Bekasi, yaitu Sarekat Islam. Sarekat Islam merupakan salah satu organisasi yang didirikan oleh Haji Samanhudi pada 16 Oktober 1905, yang bertujuan untuk melawan sistem imperialisme. Sedangkan untuk kepengurusan SI Bekasi didominasi oleh kalangan petani, guru ngaji, pedagang, serta para jawara Bekasi. Karena jumlahnya yang cukup banyak, SI Bekasi kemudian menjadi kekuatan yang dominan ketika berhadapan dengan para tuan tanah. Antara tahun 1913 hingga 1922, SI Bekasi menjadi penggerak berbagai protes sebagai upaya penentangan berbagai bentuk penindasan terhadap petani. Misalnya pemogokan kerja paksa, protes petani di Setu, sampai pemogokan pembayaran cukai. Pada tanggal 8 Maret 1942, pemerintah Hindia Belanda tidak mampu melakukan perlawanan dan menyerah tanpa syarat dari serangan tentara Jepang di Indonesia. Sehingga Belanda menyerahkan seluruh wilayah kekuasaannya kepada Jepang. Peristiwa ini membuat kehadiran Jepang disambut dengan sukacita dan gembira oleh rakyat Bekasi, karena dianggap sebagai pembebas dari penderitaan atas penjajahan Belanda. Namun, Jepang membuka topeng aslinya. Selang seminggu kemudian, pemerintah Jepang melarang pengibaran sang merah putih dan lagu Indonesia Raya. Sebagai gantinya, Jepang memerintahkan seluruh rakyat Bekasi untuk mengibarkan bendera matahari terbit dan menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, yaitu Kimigayo. Kekejaman pemerintah Jepang semakin menjadi ketika diberlakukannya peraturan Romusa yang mengakibatkan rakyat Bekasi mengalami kekurangan pangan. Pada tanggal 6 dan 8 Agustus 1945, bom atom meledak di Hiroshima dan Nagasaki. Jepang dibombardir oleh sekutu. Akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah. Ini kesempatan bangsa Indonesia untuk merdeka. Pada tanggal 16 Agustus, pemuda Bekasi membantu menjaga keamanan Bung Karno dan Bung Hatta dalam perjalanannya ke Rengas Dengklok. Perjalanan kedua pemimpin tersebut melintas di wilayah kecamatan Kedung Waringin, Cikarang Timur, Karangbahagia. Dan jalur inilah oleh rakyat Bekasi disebut dengan Jalan Lintas Proklamator. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan. Seluruh rakyat Indonesia termasuk rakyat Bekasi menyambut dengan penuh sukacita. Inilah titik awal untuk membangun bangsa yang setelah berabad-abad di bawah cengkeraman penjajahan, menjadi bangsa yang merdeka. Tapi, sesungguhnya rakyat Bekasi masih menyimpan rasa dendam atas kekejaman tentara Jepang. Hal ini membuat pemuda dan rakyat Bekasi bertindak sendiri untuk melakukan perlawanan terhadap tentara Jepang. Dan pada tanggal 19 Oktober 1945, 90 tentara Jepang dibunuh oleh para pejuang dari stasiun Bekasi sampai Kali Bekasi. Peristiwa besar ini disebut juga sebagai insiden Kali Bekasi, yang diabadikan dalam sebuah monumen yang bernama Tugu Kali Bekasi. Pada tanggal 17 Januari 1950, Panitia Amanat Rakyat Bekasi mengusulkan beberapa tuntutan yang terhimpun dalam Resolusi 17 Januari, yang antara lain menuntut agar nama Kabupaten Jatinegara dirubah menjadi Kabupaten Bekasi. Usulan tersebut akhirnya mendapat tanggapan dari Muhammad Hatta dan menyetujui penggantian nama Kabupaten Jatinegara menjadi Kabupaten Bekasi. Maka, Kabupaten Bekasi secara resmi terbentuk pada tanggal 15 Agustus 1950. Dan pada tanggal 20 April 1982,
Bekasi resmi menjadi kota administratif yang terdiri atas 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, dan Bekasi Utara. Dalam perjalanannya kemudian, Bekasi mengalami perkembangan yang sangat pesat dan menjadi kawasan industri yang besar. Dan dengan terbentuknya kota Bekasi, kita harus mampu melestarikan serta menggali nilai-nilai kesejarahannya agar tidak punah dan hilang begitu saja. Karena Soekarno pernah berkata, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Bismillah. Assalamualaikum. Hai sobat belajar, balik lagi di video aku. Video kali ini akan membahas mengenai macam-macam permainan tradisional. Sebelumnya aku mau nanya nih, bagaimana kabar kalian? Bagaimana nih pagi hari kalian? Apakah kalian senang, sedih, atau ada yang sedang murung? Semoga apapun kondisi kalian, kita harus tetap tersenyum ya. Dan jalani hari ini dengan semangat. Sebelum kita belajar, marilah berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada video ini, aku ingin share sedikit ke teman-teman, yaitu yang udah aku rangkum menjadi 4 permainan tradisional yang sudah hampir terkikis oleh arus modernisasi. Aku ingin cerita sedikit sebelumnya. Teman-teman merasa nggak sih kalau sekarang jarang banget orang yang memainkan permainan tradisional? Kita lebih sering melihat anak-anak itu untuk memainkan gawainya, untuk main games sendiri, sehingga menimbulkan setiap orang itu, menimbulkan setiap anak sifat individualis, dimana sifat individualis ini kurang baik. Sifat individualis ini kurang baik jika tidak diporsikan pada tempatnya. Anak yang setiap kumpul sama keluarga memegang gawai, bermain games, setiap makan di samping meja main HP gitu, memainkan gawainya. Setiap mengobrol dia memegang gawai, tapi orang tuanya bertanya gitu. Jadi kayak kurangnya interaksi antara kedua belah pihak. Saya dari sifat individualis ini merasa seseorang itu nyaman di zona nyamannya, sehingga dia tidak mau bersosialisasi ke dunia luar, berkomunikasi dengan orang lain di masyarakat, baik kepada temannya sendiri gitu. Aku ingin men-share lagi apa sih permainan tradisional yang dulu tuh dimainkan dan populer pada zamannya, dimana kita bermain bersama secara kolektif, kita bisa senyum bersama, sama-sama suka dan duka dengan teman sepermainan. Teman-teman penasaran? Yuk ikuti terus video aku ya. Pembahasan pertama, yaitu ada petak umpet. Penjelasannya sebagai berikut.
Nah, teman-teman mungkin ada yang pernah memainkan permainan tersebut. Seru bukan? Dan aku pun dulu sering memainkannya. Tapi di era sekarang, di mana semua serba teknologi, kita kuliah, sekolah, hingga belanja online, membuat jarang memainkan permainan petak umpet ini. Hebatnya modernisasi ini. Kedua, yaitu ada permainan benteng. Apa sih benteng? Selanjutnya, ketiga, yaitu ada gobak sodor. Pembahasannya sebagai berikut. Keempat, ada pati lele. Nah, dari keempat pembahasan tersebut, permainan favorit apa sih yang teman-teman paling suka? Seru bukan? 4 rangkuman, yaitu 4 permainan tradisional yang sudah hampir terkikis oleh arus modernisasi. Kita harus kembali memainkan permainan ini serta melestarikan kebudayaan kita yang telah ada kepada generasi-generasi selanjutnya. Dengan apa? Dengan upaya yang teman-teman bisa, seperti teman-teman bisa menulis di blog, membuat video, serta bisa mengajarkannya langsung ke peserta didik teman-teman. Cukup sekian video yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah sobat belajar.